Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faras Oktavidia Nuandani, MPAWA 10.118.032 dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian saya, yaitu scoping review dengan judul hubungan prematuritas dengan keterlambatan bicara pada anak usia 2-5 tahun. Usia 2-5 tahun ini sering juga disebut usia prasekolah, di mana anak mengalami perkembangan pesat dari berbagai bidang, salah satunya adalah bicara dan juga bahasa. Di mana data menunjukkan bahwa kejadian anak mengalami keterlambatan bicara ini cukup tinggi, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebesar 16%. Untuk gangguan perkembangan bicara ini, salah satu yang dapat menyebabkannya adalah terjadinya gangguan dari perkembangan saraf atau yang disebut juga neurodevelopmental disorder, yang mana merupakan sekelompok gangguan yang disebabkan oleh perubahan dalam perkembangan otak yang akan mengakibatkan perubahan perilaku dan juga kognitif dalam berbagai sistem, yaitu sistem motorik, sensorik, yang akan mempengaruhi dari ucapan dan juga bahasa. Untuk kelahiran prematur sendiri dapat mempengaruhi dari proses perkembangan normal tersebut. Jika otak pada anak ini tidak memiliki kemampuan untuk recover, maka nantinya akan memiliki risiko gangguan perkembangan di masa yang akan mendatang. Salah satunya adalah gangguan perkembangan daripada bicara. Dari metode penelitian, untuk jenis penelitian ini adalah menggunakan scoping review dengan populasi dan sampelnya berasal dari artikel penelitian dari jurnal internasional dan juga jurnal nasional yang berkaitan dengan judul penelitian dan disesuaikan dengan kriteria inklusi dan juga kriteria eksklusi. Untuk pencarian data dilakukan pencarian melalui 3 database, yaitu dari PubMed, Springerlin, dan juga ScienceDirect. Kemudian dilakukan screening data, yaitu dengan artikel dengan rentang waktu 10 tahun, yaitu dari 2011 hingga 2021. Kemudian artikel dengan original research berbahasa Inggris dan juga Indonesia, dan juga sudah dieksklusi daripada duplikasinya. Kemudian dilakukan juga screening artikel menggunakan metode PICOS dengan populasinya 2-5 tahun, dengan intervensinya anak prematur, pembandingnya anak tidak prematur dengan outcome-nya itu keterlambatan bicara, dan juga untuk studinya itu cohort case control dan juga cross sectional. Untuk kelayakan datanya dilakukan telah kritis menggunakan checklist dari critical appraisal yang selanjutnya dilakukan ekstraksi data. Untuk pencarian data dilakukan dengan 3 database menghasilkan 1.229 artikel yang sudah dicek daripada duplikasinya. Dilakukan screening artikel menurut kriteria inklusi dan juga eksklusi didapatkan 479 artikel. Kemudian dilakukan screening menggunakan metode PICOS didapatkan 6 artikel, yang mana artikel yang penuh dinilai untuk eligibility-nya atau kelayakannya, dan didapatkan 5 artikel yang termasuk dari sintesis kualitatif. Kemudian untuk hasil penelitiannya dari 5 artikel tersebut, untuk artikel yang pertama yaitu artikel dengan desain penelitian kohort pada usia partisipannya 30 bulan dengan ukuran sampelnya 60 anak, di mana untuk hasilnya menunjukkan bahwa anak prematur di usia 30 bulan ini memiliki skor bahasa reseptif dan juga ekspresif yang lebih rendah daripada anak yang lahir cukup bulan. Artikel yang kedua dengan desain penelitian kohort didapatkan pada usia partisipan berusia 48 bulan dengan ukuran sampelnya 749 anak, didapatkan pada prematur ini di usia 5 dan juga 20 bulan memiliki skor dari ekspresif, komunikasi ekspresif, dan juga reseptif yang lebih rendah, dan di usia 4 tahun memiliki kosakata dari bahasa ekspresif dan juga pemahaman bahasa yang lebih rendah daripada anak yang cukup bulan. Artikel yang ketiga dengan desain penelitian cross-sectional pada partisipannya usia 36 sampai 41 bulan, pada ukuran sampelnya berjumlah 53 anak, di mana menunjukkan bahwa anaknya lahir prematur memiliki kosakata dan juga komunikasi ekspresif yang lebih rendah daripada yang lahir cukup bulan. Artikel yang keempat dengan desain penelitian cross-sectional dari usia partisipannya 24-36 bulan pada ukuran sampelnya yaitu sebanyak 72 anak, di mana untuk hasilnya sendiri menunjukkan anak yang terlahir prematur memiliki kosakata reseptif yang lebih rendah daripada anak yang lahir cukup bulan. Adapun artikel yang kelima yaitu dengan desain penelitian kohort yaitu dengan usia partisipannya 24 bulan, ukuran sampelnya sebanyak 215 anak, menunjukkan anak dengan riwayat lahir prematur ini memiliki skor yang lebih rendah dari komunikasi reseptif dan juga komunikasi ekspresif. Kemudian adapun intervensi yang dilakukan untuk artikel yang pertama menggunakan Renal Developmental Language Scales, yaitu untuk penilaian bahasa ekspresif dan juga reseptif. Artikel yang kedua menggunakan AWST, LSWT, HSET, dan juga Diagnosis of Speech and Language. Artikel yang ketiga menggunakan AWSTR, BLI 3, kemudian artikel yang keempat menggunakan PPVT, dan artikel yang kelima menggunakan BLI 3. Dari kelima artikel tersebut terdapat
tiga artikel yang menunjukkan keterkaitan, yaitu menunjukkan bahwa anak prematur memiliki skor yang lebih rendah pada bahasa reseptif dan juga bahasa ekspresif. Namun dari ketiga artikel ini memiliki kelompok usia yang berbeda dan juga intervensi ataupun alat penilaian yang berbeda. Kemudian terdapat satu artikel yaitu yang ditulis oleh Bruce, Forenheim, and et al. Menunjukkan anak prematur memiliki komunikasi ekspresif yang lebih rendah, dan terdapat dua artikel yang menyatakan bahwa anak prematur ini memiliki kosakata reseptif yang lebih rendah daripada anak yang lahir cukup bulan. Namun dari ketiga artikel tersebut ini dapat menunjukkan bahwa anak prematur memiliki keterlambatan bicara dibandingkan dari anak yang lahir cukup bulan dari berbagai komunikasi, yaitu baik komunikasi reseptif maupun ekspresif. Alhamdulillah, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung dan juga tim skripsi yang telah mendukung dan juga membantu dari penulisan artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.